Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan menyiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ketika saya berada di Jakarta menemani para frater Jesuit yang belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diriyarkara, pada masa ini, masa ujian akhir semester, saya lihat mereka stres, depresi gitu. Karena sibuk menyiapkan ujian baik tertulis maupun lisan, lebih-lebih membuat paper banyak kali dari banyak mata kuliah. Dan di tengah mereka stres menyiapkan ujian, kadang-kadang di meja makan, beberapa nyeletuk, "Romo kapan healing? Kemana kita healing?" Lalu kami membicarakan kemana kami healing. Artinya bagi mereka healing itu jalan-jalan, rekreasi, staycation. Tapi karena waktunya terbatas, setelah ujian, ya kami 1 hari saja pergi outing gitu. Healing diterjemahkan secara sempit. Rekreasi, jalan-jalan, liburan, makan. Padahal artinya lebih luas. Penyembuhan itu bisa macam-macam. Healing bisa menulis jurnal, pergi ke rumah retret untuk retret, rekoreksi. Bisa bermeditasi untuk meningkatkan fokus, menenangkan batin. Bisa mengelola pola makan yang lebih teratur, istirahat lebih banyak, macam-macam healing tergantung problemnya. Hari ini kita diajak oleh gereja untuk bersukacita. Untuk apa? Untuk menyiapkan Tuhan yang datang. Kita bersukacita bukan hanya karena kita mau melihat Tuhan datang, melainkan lebih-lebih karena Tuhan datang membawa keselamatan. Kita diselamatkan. Apa artinya keselamatan? Kesembuhan total. Dan itu akan kita alami nanti pada akhir zaman ketika Tuhan datang kedua kalinya. Kali ini kita bersukacita sejenak sementara, menyantikan Tuhan lahir nanti di dunia. Keselamatan itu kesembuhan, healing, penyembuhan. Penyembuhan dari apa? Luka fisik, luka psikis, mental, dan luka spiritual. Luka fisik bisa kelihatan dan dalam banyak hal bisa disembuhkan, meskipun bisa mematikan. Ya, karena badan kita, badan fana, mudah rusak dan membusuk. Beberapa hari yang lalu, ada 22 orang tewas terjebak di gedung Teradron di Jakarta, bukan karena kebakar, itu hanya 2% saja, tapi karena menghirup asap dan gas beracun, karbon monoksida. Luka fisik bisa mematikan juga. Tapi banyak hal bisa disembuhkan, cedera, atlet bisa disembuhkan, keseleo bisa disembuhkan, macam-macam. Ada luka psikis mental,
pekerjaannya psikolog, psikiater. Di sini ada psikolog yang tentu lebih berpengalaman dalam menangani problem kesehatan mental. Ada anak SD, kelas 6 SD yang karena sakit hati pada ibunya membunuh ibunya di Medan, ibu kandungnya. Karena malam harinya melihat kakaknya dibully, dimarahi oleh ibunya, 6 SD. Ada seminaris yang dulu pernah saya dampingi di Mertowidan yang merasa tidak dicintai. Yang perasaan tidak dicintai itu sebenarnya berasal dari ibunya ketika dia ada dalam kandungan. Ingat, dalam kandungan, dia rasakan itu, dia resapi pengalaman tidak dicintai yang dialami oleh ibunya karena diselingkuhi oleh suaminya. Jadi ibunya merasa tidak dicintai oleh suaminya, dan perasaan itu mengendap dalam diri si anak itu. Dia mencari kehangatan, mencari kasih, perasaan sensitif seperti perempuan. Tidak mudah. Bahkan begitu dibully oleh teman-teman seangkatan, dia melukai diri, menyayat diri. Ada yang sakit hati, ditolak nikah, lalu membunuh, memutilasi perempuan yang menolaknya. Luka psikis mental itu tidak tampak tapi menyiksa. KDRT, tidak hanya soal kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal yang bisa menyiksa. Dan bahkan bisa membuat orang bunuh diri atau membunuh. Ada luka spiritual, dosa ringan, dosa berat, terputusnya relasi antara kita manusia dan Tuhan. Dosa ringan, gosip tentang hal jelek orang lain, ya ringan lah. Tapi menjadi berat ketika memfitnah, menjatuhkan orang. Aborsi, pembunuhan. Seperti tadi, dari luka hati, luka batin karena pengalaman traumatis, orang bisa bunuh diri atau membunuh. Dan ada banyak pengalaman. Problem kesehatan mental. Dosa, luka spiritual. Disembuhkan saat ini saat pengakuan dosa, tapi Tuhan sendiri datang menyembuhkan kita nanti secara total. Hari ini kita diajak untuk bersuka cita karena Tuhan datang menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, healing total. Kita diminta untuk mengarahkan diri pada Dia, tamu agung yang mau datang. Iman menyembuhkan, mungkin saja karena ada efek placebo. Betapa yakin kita disembuhkan Tuhan, kita sembuh. Ada banyak pengalaman. Bisa jadi kita belum disembuhkan karena kita belum sungguh bersabar dan bertekun dalam meminta. Bisa jadi kita belum disembuhkan karena kita keliru meminta dan Tuhan memberi kesembuhan di tempat yang lain, bidang lain yang kita butuhkan untuk keselamatan jiwa kita dan bukan kesembuhan fisik kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kita diminta untuk terus mengarahkan diri pada Tuhan. Kita bersuka cita, dan hari ini marilah kita buka hati agar kita siap menyambut Tuhan tamu agung itu untuk menyembuhkan total diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.